Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah memasuki bab pertama bagian kedua, dan kita juga telah memasuki video yang ketujuh. Insyaallah kita akan bawakan bab pertama bagian yang kedua. Sebelum kita memasuki bab pertama bagian kedua ini mengenai pola penulisan, masih ingat struktur pengajaran? Jadi di bab pertama itu ada 3 bagian. Yang pertama, dasar dan metode penulisan, seperti video-video sebelumnya telah kita bahas apa saja dasar dan metode penulisan. Seperti dasar penulisan itu harus ada tema, tujuan penulisan, struktur umum. Sedangkan metode penulisan ada beberapa metode. Yang pertama, metode bercerita atau naratif. Kedua, metode melukis atau deskriptif. Dan yang ketiga adalah metode menjelaskan atau ekspositori. Atau yang keempat, metode argumentatif atau berpendapat. Dan metode persuasif atau metode membujuk. Setelah kita membahas bab 1 bagian pertama, kini kita memasuki bagian kedua, yaitu mengenai pola penulisan. Dalam pola penulisan, kita akan membahas apa itu pola penulisan. Apakah dia sesuai seperti struktur yang bab 1 bagian pertama kita bahas, apakah sama ataukah tidak, polanya seperti itu apakah tidak. Dan kita juga akan membawa macam-macam atau jenis-jenis pola penulisan, seperti pola kronologis, jadi urutan-urutan waktu, dan pola sebab akibat, atau pola umum seperti deduktif, dan yang selanjutnya seperti pola khusus ke umum, induktif, dan pola perbandingan dan pertentangan, dan pola klasifikasi atau pengelompokan. Dan terakhir kita juga akan membahas pola pro dan kontra, tulisannya itu seperti apa. Jadi pola-pola itu akan menjelaskan susunan atau organisasi isi tulisan. Jadi isi tulisannya seperti apa. Kalau tadi video sebelumnya kita membahas struktur. Struktur itu seperti apa? Harus ada pembukaan, dan yang kedua isi dan penutupan. Biasanya struktur itu pembukaannya 1 atau 2 paragraf dan isinya banyak, beberapa paragraf. Dan penutupnya itu di akhir tulisan 1 atau 2 paragraf, diakhiri dengan pesan moral atau pesan solusi atau refleksi. Nah, di pola ini kita akan membahas isinya, isi tulisan, agar si pembaca mudah memahami pesan yang disampaikan. Dengan pola ini membantu untuk menentukan alur logika tulisan, terutama dalam tulisan non-fiksi atau berupa artikel atau esai atau sebuah tulisan laporan. Tapi pola ini juga bisa diterapkan dalam fiksi, tulisan-tulisan fiksi ya. Jadi pola penulisan adalah cara menyusun atau
mengorganisasi isi tulisan. Seperti video sebelumnya, ada strukturnya, pembukaan, isi, dan penutup. Nah, pola ini menjelaskan tentang isi tulisan agar pembaca mudah memahami pesan yang disampaikan. Pola ini dapat membantu untuk menentukan alur logika tulisan, terutama dalam tulisan non-fiksi. Ini yang terutama ya, berupa genre artikel atau esai, juga laporan atau berita. Namun, pola penulisan ini juga bisa diterapkan dalam fiksi. Oke. Jadi pola penulisan itu menjelaskan paragraf-paragraf yang di dalam struktur atau organ isi. Sebelumnya kita kan telah membahas struktur atau kerangka. Pertama pembuka, isi, penutup. Nah, pembahasan pola ini adalah isinya. Isinya seperti apa? Oke? Kita akan memasuki macam-macam pola penulisan. Yang pertama adalah pola kronologis atau pola urutan waktu. Biasanya si penulis harus bisa menjelaskan apa? Menjelaskan peristiwa berdasarkan urutan waktu dari awal hingga akhir. Urutannya seperti apa? Dari pagi kita Ali sedang membaca, terus siangnya Ali makan, malamnya Ali mulai siap-siap tidur. Seperti itu. Menjelaskan peristiwa berdasarkan urutan waktu. Ini namanya pola kronologis. Dari awal hingga akhir. Dan ciri dari pola kronologis atau urutan waktu biasanya si penulis akan menggunakan kata keterangan waktu ataupun berupa kata tanda kutip pertama dia gini, kemudian dia gini, atau juga dengan kata akhirnya, dia seperti ini. Atau contoh yang lain, ciri dari pola kronologis, setelah itu Ali makan, setelah itu pola kronologis. Jadi kita bisa baca seperti ini. Pola kronologis adalah menjelaskan peristiwa berdasarkan urutan waktu. Urutan waktunya tersusun ya, dari awal hingga akhir. Ciri-cirinya apa? Menggunakan kata keterangan waktu. Seperti contohnya pertama atau pertama-tama, atau dengan keterangan waktu kemudian, atau kata keterangan waktu akhirnya, atau juga setelah itu. Jadi pola kronologis itu menjelaskan peristiwa berdasarkan urutan waktu. Ini Al-Fakir membawa satu contoh paragraf. Pada pagi hari, Edo bangun dan langsung membantu ibunya memasak. Ada urutannya kan? Pada pagi hari Edo bangun dan langsungnya membantu ibunya memasak. Setelah sarapan, setelah sarapan, ia berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, ia menyempatkan diri untuk bermain bola bersama teman-temannya. Dari paragraf yang Al-Fakir bawakan, ini isi tulisan, polanya itu kronologis. Waktunya berurutan. Jadi si pembaca tahu kronologis si Edo itu seperti apa. Pertama si Edo itu pagi-pagi
bangun udah gitu langsung bantu ibunya memasak, udah bantu masak sarapan, udah sarapan sekolah, udah sekolah main bola. Jadi urutan waktunya pas. Dia menjelaskan urutan waktunya seperti apa. Ini pola kronologis. Dan pola selanjutnya adalah pola sebab akibat. Biasanya si penulis akan dalam pola sebab akibat ini, biasanya si penulis dalam pola sebab akibat ini akan menjelaskan suatu sebab atau sebab sebuah peristiwa lalu menunjukkan akibatnya. Tidak hanya itu, pola sebab akibat itu bisa dibalik ya. Pola sebab akibat atau akibat sebab atau sebaliknya. Jadi menjelaskan akibat sesuatu lalu menunjukkan sebabnya. Bisa terbalik ya. Walhasil pola sebab akibat atau pola akibat sebab. Biasanya dalam tulisan pola sebab akibat akan menggunakan kata karena, tanda kutip karena. Kalau tidak, dalam tulisan tersebut akan bawa kata akibatnya. Contoh yang lain sehingga. Atau contoh yang lain juga kita bisa disebabkan oleh, dikarenakan oleh, seperti itu. Walhasil, maksud dari pola sebab akibat atau pola akibat sebab adalah menjelaskan penyebab suatu peristiwa lalu menunjukkan akibatnya atau sebaliknya. Ciri dari pola sebab akibat adalah menggunakan kata karena atau menggunakan kata akibatnya, atau juga menggunakan kata disebabkan oleh, atau menggunakan kata sehingga. Jadi tulisannya itu berupa sebab akibat atau berupa akibat sebab. Oke, kita akan bawakan contoh seperti ini. Karena hujan turun sangat deras, jalan di depan sekolah tergenang air. Akibatnya, banyak siswa datang terlambat hari ini. Ini sebab akibat ya. Kalau kita rubah pola akibat sebab, kenapa banyak siswa datang terlambat hari ini? Karena hujan turun sangat deras dan jalan di depan sekolah menggenang. Oleh sebab itu, siswa datang terlambat. Jadi bisa dibalik ya. Walhasil ada sebab, ada akibat. Ada akibat, ada sebab. Kalau dari paragraf ini kita bawakan contohnya akibatnya. Ciri-cirinya, akibatnya. Ciri dari pola sebab akibat. Ini pola sebab akibat. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada pola berikutnya. Pola ketiga adalah pola umum khusus atau deduktif. Biasanya para penulis untuk menggunakan tulisannya atau isi dari tulisannya menggunakan pola umum khusus, dan mereka biasanya si penulis akan memulai dari pernyataan umum, lalu ia jelaskan dengan detail, ia jelaskan dengan rinci, lalu ia bawakan contoh-contohnya. Dan ada juga penulis yang membawakan contoh-contoh lalu dijelaskan dengan detail seperti apa. Biasanya kalau ada tulisan-tulisan Islami, dia bawa hadis dulu, udah gitu bawa contohnya seperti apa, seperti itu.
Jadi pola umum khusus. Biasanya ciri dari pola umum khusus, kalimat utama di awal paragraf diikuti penjelasan. Itu cirinya. Cirinya apa? Kalimat utama di awal paragraf atau kalimat yang di awal paragrafnya itu pasti diikuti penjelasan. Seperti ini. Pola umum khusus atau deduktif adalah dimulai dari pernyataan umum. Karena umum ya. Terus ke khusus. Lalu dijelaskan dengan detail atau dengan contoh. Jadi umumnya seperti apa, terus dia ternyata warga, contoh-contoh ya, warga negara Indonesia suka gorengan. Itu pernyataan secara umum. Lalu kita khususkan atau kita jelaskan, contohnya orang-orang Bandung, dia banyak yang mengkonsumsi gorengan, seperti itu. Jadi ciri-ciri kalimat utama di awal paragraf diikuti penjelasan. Dan Al-Fakir bawakan contohnya seperti ini. Membaca buku memiliki banyak manfaat. Selain menambah pengetahuan, membaca juga bisa mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Di sini kalimat utama di awal paragrafnya diikuti penjelasan. Lihat, membaca buku memiliki banyak manfaat. Selain menambah pengetahuan, membaca juga mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Seperti itu. Dia menjelaskan, karena membaca buku itu memiliki banyak manfaat. Manfaatnya apa aja? Menambah pengetahuan, mengurangi stres, dan meningkatkan konsentrasi. Didetailkan. Manfaatnya itu didetailkan dengan rincian-rincian. Pertama, membaca buku memiliki banyak manfaat, itu umum. Selain itu menambah pengetahuan, khusus. Membaca juga bisa mengurangi stres, khusus. Meningkatkan konsentrasi, khusus. Jadi dimulai dari pernyataan umum, lalu dijelaskan dengan detail atau dengan contoh. Kalau yang kita contohkan dari paragraf ini, lalu dijelaskan dengan detail. Oke. Ini pola umum khusus deduktif. Dan pola berikutnya kebalikan dari ketiga, yaitu pola khusus ke umum. Induktif atau kita sebut dengan pola induktif. Biasanya ya, penulis dimulai dari hal-hal spesifik atau contoh-contoh, atau dimulai dengan yang detail-detailnya, lalu ditarik kesimpulan umum di akhir paragraf dengan pernyataan umum. Ini kebalikan dari ketiga itu ya. Jadi kalau dari buku-buku agamis biasanya dia mencontohkan sikap-sikap orang seperti ini, lalu dia tarik, ternyata hadisnya seperti ini, ayatnya seperti ini, gitu. Biasanya ciri dari pola khusus umum adalah kalimat utama atau kesimpulan di akhir paragraf. Kalimat utama atau kesimpulan berada di akhir paragraf. Jadi penjelasan mengenai pola khusus umum atau pola induktif seperti ini. Pola induktif adalah dimulai dari hal-hal spesifik atau contoh, kebalikan dari atas ya. Lalu ditarik kesimpulan umum atau
lalu ditarik pernyataan umum di akhir paragraf. Cirinya apa? Ciri-ciri dari pola induktif adalah kalimat utama atau kesimpulan berada di akhir paragraf. Seperti ini. Kita bawakan satu contoh. Adit membaca 2 buku setiap minggu. Lani selalu menyempatkan membaca sebelum tidur. Rina menghabiskan akhir pekan di perpustakaan. Mereka semua membuktikan bahwa kebiasaan membaca bisa dibangun sejak dini. Ini pola khusus ke umum. Sebelumnya, pola umum ke khusus, membaca buku memiliki banyak manfaat. Manfaatnya apa aja? Pengetahuan bertambah, stres berkurang, konsentrasi meningkat, itu manfaatnya. Jadi dari umum ke khusus. Sedangkan ini dari khusus ke umum. Bisa dari paragraf yang contoh dari ketiga itu kita kalau ganti ya, dari paragraf yang ketiga itu pola umum ke khusus, kita ambil contoh dari itu seperti ini. Ternyata membaca buku itu bisa mengurangi stres dan juga bisa meningkatkan konsentrasi dan menambah pengetahuan. Oleh sebab itu bacalah buku, karena membaca buku banyak manfaat. Itu seperti itu, bisa dibalik. Tapi Al-Fakir membawa contoh yang lain seperti yang di bawah ini. Adit membaca 2 buku setiap minggu. Itu khusus ya. Lani selalu menyempatkan membaca sebelum tidur, khusus juga. Rani menghabiskan akhir pekan di perpustakaan, khusus juga. Mereka semua membuktikan bahwa kebiasaan membaca bisa dibangun sejak dini, itu umumnya. Kita balik, kalau misalnya umum dulu, membaca bisa dibangun sejak dini. Buktinya Adit membaca 2 buku setiap minggu. Buktinya Lani selalu menyempatkan membaca sebelum tidur. Rani menghabiskan akhir pekan di perpustakaan, seperti itu. Ini pola yang keempat, kebalikan dari pola yang ketiga. Kita juga akan membawa pola berikutnya, yaitu pola perbandingan dan pertentangan. Pola perbandingan dan pertentangan biasanya si penulis akan menunjukkan persamaan atau akan menunjukkan perbedaan. Jadi penulis akan menunjukkan persamaan itu dalam pola perbandingan, sedangkan penulis akan menunjukkan perbedaan antara dua hal, pola pertentangan. Jadi perbandingan pasti akan membawa suatu persamaan. Biasanya si penulis seperti itu. Si penulis akan membawa perbedaan antara dua hal, berarti pola tersebut pola pertentangan. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah kata hubung biasanya penulis menggunakan kata hubung seperti berbeda dengan, seperti sedangkan, seperti halnya, sama halnya dengan, seperti itu. Jadi si penulis akan membawa kata hubung untuk perbandingan atau membawa kata hubung untuk pertentangan. Jadi seperti ini penjelasannya pada pola perbandingan dan pertentangan. Pola perbandingan dan pertentangan adalah menunjukkan persamaan, itu pada pola perbandingan. Pola pertentangan adalah menunjukkan perbedaan antara dua hal. Cirinya apa? Cirinya terdapat
kata hubung. Seperti pola perbandingan, kata hubungnya apa? Berbeda dengan, sedangkan, itu. Jadi cirinya dua ya, berbeda dengan, sedangkan, atau yang lain-lainnya bisa kita bawa sendiri-sendiri. Oke. Sedangkan pada contoh kata hubung dari pola pertentangan, itu pertentangan ya. Sekarang perbandingan, seperti halnya. Dan pola perbandingan seperti contohnya kata hubung, contohnya adalah sama halnya, seperti halnya, seperti itu. Itu pola perbandingan dan pertentangan. Ya, kita akan bawa contoh ya. Contohnya adalah seperti ini. Buku cetak memberikan pengalaman membaca secara fisik, sedangkan buku digital lebih praktis karena bisa dibawa kemana-mana tanpa beban. Nah, paragraf ini pola perbandingan atau pertentangan? Ayo, ada yang bilang pola perbandingan, dibanding-bandingkan kan, buku cetak dengan buku digital. Ada yang bilang juga paragraf ini adalah pola pertentangan karena ada tentangan sedangkan. Padahal sedangkan bisa digunakan oleh pola perbandingan dan pola pertentangan. Jadi cirinya udah jelas ya dari kata hubung sedangkan. Buku cetak memberikan pengalaman membaca secara fisik, sedangkan buku digital lebih praktis karena bisa dibawa kemana-mana tanpa beban. Walhasil dalam paragraf tersebut membawa pola penulisan yang menunjukkan perbandingan dan pertentangan. Ada yang membandingkan dan juga ada yang mempertentangkan. Ini lebih bagus, ini lebih bagus. Ya, kita telah membawa 5 pola ya. Yang pola pertama, pola kronologis atau urutan waktu, biasanya cirinya menggunakan kata keterangan waktu. Dan pola kedua adalah pola sebab akibat atau pola akibat sebab. Cirinya biasanya menggunakan kata karena atau kata akibatnya atau kata sehingga. Itu pola yang kedua. Dan pola yang ketiga, kita telah singgung mengenai pola umum khusus. Jadi umumnya seperti apa, lalu kita khususkan atau kita perinci dengan, atau kita jelaskan dengan detail. Dan yang keempat, kebalikan dari pola ketiga, yakni pola khusus ke umum. Biasanya ciri-cirinya itu kalimat utama atau kalimat kesimpulan di akhir paragraf. Jadi kebalikan dari pola umum ke khusus. Dan terakhir ini kita juga bawakan pola perbandingan dan pertentangan. Dan cirinya apa? Dengan membawakan kata hubung seperti contoh berbeda dengan, sedangkan, seperti halnya, sama halnya, seperti itu. Dan insya Allah ada 2 pola lagi yang harus kita baca. Namun waktu begitu singkat, insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas pola klasifikasi atau pola pengelompokan. Dalam pola tersebut kita akan mengetahui si penulis itu harus seperti apa, bagaimana pola pengelompokan dan ciri-cirinya itu seperti apa. Dan insya Allah Al-Fakir juga akan bawakan contoh paragraf atau kalimat dari pola
pengelompokan atau klasifikasi. Dan yang terakhir insya Allah pada pola ketujuh kita akan bawa pola pro dan kontra. Dan begitu juga Al-Fakir akan bawakan contoh paragrafnya. Sekian dari Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.